Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Wafiafani, biasa dipanggil Eza. Kali ini saya akan bercerita tentang ayam jantan dan kerbau pemalas. Cerita ini diambil dari kumpulan dongeng anak karya Wijiana Pramestia. Di sebuah desa yang tenang, terdapat rumah kecil dan sederhana. Rumah itu adalah rumah milik Pak Petani. Dan di dekat rumah petani terdapat kandang kerbau. Dan di dekat kandang sang kerbau terdapat kandang ayam jantan. Sang ayam jantan selalu bangun di pagi hari. Dia selalu berkokok dengan gagahnya di setiap pagi. Kokok sang ayam. Namun sang kerbau selalu terganggu dengan kokok sang ayam. Dia selalu mengeluhkan tentang hal itu. Oh, dasar ayam tidak mengerti kalau saya hendak enak-enak tidur. Mengganggu saja. Gumam sang kerbau. Setelah sang ayam jantan berkokok, selalu terdengar suara langkah dari Pak Petani dan menghampiri kandang kerbau. Nah kerbau, ini sudah pagi. Sudah waktunya kita pergi ke sawah. Ajak petani pada kerbau. Tuhan, petani juga bangun. Aduh, jadi harus ke sawah pagi-pagi. Keluh kerbau lagi. Kerbau dan petani pun berangkat ke sawah dengan malasnya. Sesampainya di sawah, dia pun bekerja menarik dengan tidak sungguh-sungguh. Karena kelakuan kerbau malas itu membuat petani jadi sedih. Karena sawah yang harusnya selesai dibajak hari itu pun tidak dapat diselesaikan karena kemalasan sang kerbau. Hari pun mulai siang. Petani harus membawa padi lumbung untuk digiling di penggilingan. Baiklah kerbau, mungkin besok kita lanjutkan pekerjaan kita. Aku harus menggiling padi lumbung ke penggilingan hari ini, ucap petani pada kerbau. Kerbau dan petani pun pulang ke rumah, meninggalkan sawah dan pekerjaan kerbau yang tertunda. Keesokan harinya, sang ayam pun kembali berkokok di subuh hari. Kerbau pemalas mulai jengkel dengan kelakuan sang ayam. Dia memutuskan untuk berbicara dengan sang ayam. Ayam, kamu tahu nggak kalau kokokmu dibagi-bagi buta seperti ini sangat mendukung. Aku masih ngantuk dan bila Pak Tani mendengarmu, dia akan bangun dan akan mengajak pergi ke sawah, ucap sang kerbau pada sang ayam dengan geramnya. Itu kan pekerjaanku kerbau. Bila aku tidak berkokok, nanti Pak Tani akan memarahiku, ucap sang ayam pada kerbau. Benar saja ucapan sang kerbau. Tidak lama sang ayam jantan berkokok, Pak Tani pun datang dan menghampiri sang kerbau untuk mengajaknya pergi ke sawah lagi. Kerbau yang marah saat itu pun harus pergi mengikuti Pak Tani. Dan sebelum dia pergi, dia mengancam sang ayam agar tidak berkokok di esok hari. Keesokan harinya, sang ayam yang takut dengan ancaman dari kerbau pun tidak berkokok di subuh itu. Kerbau merasa senang akan hal itu dan dia pun melanjutkan hidupnya. Sampai saat Pak Tani marah besar karena sudah kesiangan untuk pergi ke sawah. Pak Tani pun langsung datang menghampiri kandang kerbau pagi itu dan membangunkan kerbau yang saat itu sedang tidur. Kerbau, ayo bangun. Kita sudah kesiangan. Ayo segera pergi ke sawah. Kerbau pun kaget. Dia langsung beranjak dari kandangnya untuk bergegas pergi ke sawah bersama Pak Tani. Di sawah, kerbau pun membajak sawah seperti biasanya. Namun kali ini Pak Tani bertindak tidak seperti biasanya. Dia mulai geram dengan sikap malas sang kerbau. Dia pun menyuruh kerbau yang belaga kelelahan itu untuk terus membajak sawahnya. Pak Tani, aku sudah capek. Ayo kita pulang dan lanjutkan esok hari, keluh sang kerbau.
capek seperti ini, ucap Pak Tani. Ya Pak, maafkan saya. Saya berjanji, mulai besok saya akan rajin bangun pagi. Ucap sang kerbau. Sesampainya di kandang, kerbau pun langsung meringkuk di kandangnya. Sang ayah pun heran yang melihat kelakuan kerbau hari itu. Hei kerbau, kenapa kamu tidak terlihat seperti biasanya? Dan kamu juga pulang sore sekali? Tanya sang ayah. Ini semua karena sikap malasku, Ayah. Aku bangun bersiangan, dan Pak Tani ingin pekerjaanku selesai. Aku jadi harus membajak sawah sampai sore seperti ini. Ucap sang kerbau. Maafkan aku kerbau, aku hari ini tidak berkokok untuk membangun kamu dan Pak Tani pergi ke sawah sungguh-sungguh. Ucap sang ayam. Itu bukan salahmu, Ayah. Ini semua salahku karena telah mengancammu kemarin. Maafkan aku, dan aku harap kamu mau berkokok lagi di esok hari agar aku bisa pergi ke sawah lebih subuh dan membantu Pak Tani lebih rajin lagi. Ucap sang kerbau. Tentu saja kawan, aku akan membangunkanmu lebih pagi. Ayam pun menjawab. Keesokan harinya, sang ayam pun benar-benar berkokok dengan kencangnya subuh itu. Kerbau pun bangun dengan semangatnya. Dia keluar dari kandang sebelum Pak Tani mengajaknya ke sawah. Pak Tani pun tiba. Beliau sangat bangga dengan perubahan yang terjadi pada kerbau. Dan Pak Tani pun